Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman semua. Balik lagi bersama gua Bayu Triguna Putra di acara Mirror Minggu Horor. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Semoga kalian selalu dihantui kesehatan. Kali ini kita kedatangan narasumber kembali. Narasumber yang sama pada episode sebelumnya. Beliau mempunyai sebuah kisah pengalaman horornya ketika beliau mendaki Gunung Ciremai yang ada di Jawa Barat. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, gue ingetin lagi buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga video ini ke teman-teman kalian agar mendukung channel ini lebih berkembang. Oke, tidak lama-lama lagi, kita langsung saja sapa narasumber kita yang sudah tidak asing lagi mungkin buat kalian. Selamat malam Kang Ihsan, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Kang. Sehat. Assalamualaikum juga, sampurasun buat para sobat Mirror. Ketemu lagi dengan saya Ihsan Perdana Putra ya. Gimana nih Kang, ada cerita apa lagi nih? Pastinya lebih horor nih dari sebelumnya nih. Mungkin lah, mudah-mudahan ya, berbagi pengalaman aja. Ya, berbagi pengalaman. Cerita ini berawal dari ketika saya melakukan perjalanan pendakian ke Gunung Ciremai waktu itu. Itu di antara tahun 2004-2005 kalau nggak salah. Udah lama banget ya. Iya, udah lama banget. Saya itu kayaknya masih sekolah deh. Iya, masih kuliah. Masih kuliah waktu itu. 2004-2005 ketika itu setelah Hari Raya Idul Fitri, itu kan kita masih ada waktu nih gitu kan, setelah kita halal bihalal segala macam, saya masih ada waktu libur sekolah gitu waktu itu. Nah, kita akhirnya sama tim memutuskan untuk pergi ke Gunung Ciremai gitu kan. Waktu itu yang pergi itu kita 6 orang kan. Jadi saya, papa saya juga ikut, adik saya Irfan, terus Andika, Saiful gitu. Sama saya sendiri jadi 6 orang. Papa adik gitu. Papa adik jadi keluarga nih. Keluarga pendaki gitu. Jadi kebetulan mungkin saya sering naik gunung juga mungkin ada bakat ya, ada darah dari almarhum gitu ya, almarhum bapak saya yang memang senang dari muda juga beliau sudah melakukan perjalanan pendakian gitu kan. Nah, dari Bandung kita berangkat pukul 10 pagi kan. Kita berangkat pukul 10 pagi. Waktu itu jangan masih ngangkot ya. Masih ngangkot lah, soalnya pendaki itu nggak ada kayak sekarang lah, enak gitu kan, ada mobil segala macam, mobilnya emang kita susah gitu. Jadi kita kemana-mana juga kalau melakukan pendakian itu kita menggunakan transportasi umum gitu. Nyampe ke pos Talutungan itu pukul setengah 12 siang ya. Jadi rencana kita itu emang kita tuh naik dari Talutungan terus turun kita ke jalurnya Linggarjati gitu, ke jalur Linggarjati. Nah, sampailah di pos jaga, saya itu izin segala macam administrasi. Setelah beres administrasi, langsung kita mulai melakukan perjalanan ke Gunung Ciremai. Posisi itu kurang lebih jam 2 siang. Kami mulai berjalan dari pos 1 itu ya, dari pos 1 kita mulai berjalan gitu. Nah, ketika itu kan hujan deras banget gitu, gede banget gitu waktu itu. Jadi kita selama pendakian dari awal pendakian pun kita udah basah kan gitu. Udah basah karena hujan gede gitu, karena mungkin juga kita harus saya juga nunggu gitu kan, hujan mau sampai kapan, sedangkan kita kan dikejar waktu juga kan ya, istilahnya dikejar waktu juga untuk sampai ke sana, harus pulang lagi kan. Nah, dikejar waktu, makanya akhirnya udahlah lanjutin aja perjalanan gitu. Nah, mulai dari perjalanan kita dari bawah, kita sampai mau ke arah peristirahatan itu kurang lebih mau maghrib kan. Nah itu suasana vegetasi di hutan itu udah mulai rimbun gitu. Jadi udah mulai rimbun, kita juga udah mulai capek gitu kan, karena beban kita double gitu kan, karena hujan itu beban kita double. Nah itu saya lihat suasana itu emang agak aneh gitu. Kita kayak kayak diselimuti kegelapan lah gitulah gitu ya. Karena emang benar-benar gelap, emang langit pun gelap gitu. Apalagi waktu itu mau masuk maghrib kan gitu. Nah, setelah kita lewat ke jalur itu, akhirnya kita sampai di suatu shelter kan. Di suatu shelter, kalau nggak salah di bawahnya Pagunyan, sebelum Pagunyan Bandar itu kita ada shelter itu di situ. Sampailah kita di sana gitu. Akhirnya udah kita diriin tenda di sini aja karena kita nggak mungkin ngelanjutin lagi perjalanan gitu karena udah basah segala macam, kita harus benar-benar istirahat juga, mending besok lagi aja nggak usah dipaksain gitu kan. Oke, udah aja di tenda di sini, udah diriin tenda kita di situ. Kita bikin 2 tenda kan, jadi tenda 1, tenda 2 gitu ya. Tenda 1 itu 3 orang, yang tenda 2 3 orang.
Nah di tenda satu itu saya, papa saya sama Andika waktu itu. Nah di tenda 2 saya full, Irfan sama satu lagi Agung gitu, di tenda yang satu lagi. Sorry, salah kebalik ya. Agung di saya, Agung ada di saya, terus Andika ada di sana. Jadi saya di tenda satu itu Agung, saya sama papa saya gitu. Nah, akhirnya kita istirahat gitu, jam 8 lah, jam 8 jam 9-an malam gitu kita istirahat gitu. Kita emang agak suasana juga udah mulai nggak kondusif lah gitu kan. Udah tidur. Nah ketika saya itu terbangun kan gitu kan, saya terbangun pukul kurang lebih jam 1-an, jam 1 malam. Jam 1 malam itu saya lihat keluar gitu. Emang tenda saya belum saya full buka, jadi masih ada jaring-jaringnya itu kan. Saya lihat itu di luar itu ada banyak banget orang gitu. Ada banyak banget orang gitu kan, ada aktivitas orang, ada yang lagi jualan, segala macam gitu kan. Saya nggak habis pikir karena kan baru bangun tidur kita istilahnya masih kemana lah pikiran juga kan, belum fokus lah gitu istilahnya, nyawa juga baru setengahnya lah istilahnya kan. Saya ngeliat di situ di luar tenda itu benar-benar kayak pasar setan mungkin ya orang-orang. Tapi saya waktu itu nggak tahu itu pasar setan gitu. Yang saya lihat itu rame aja pendaki ya kan juga. Ya Allah, alhamdulillah saya bilang gitu kan. Ternyata banyak juga orang yang mendaki nih gitu kan. Jadi kita rame gitu di sini nggak terlalu berdua banget gitu kan. Banyak orang yang bilang lihat kanan kiri gitu kan. Ada yang bikin perapian gitu, ada yang bikin indomie, ada yang jualan gitu, beli segala macam. Saya nggak habis pikir gitu. Nah singkat cerita, yang saya mulai agak mencekam kan gitu. Ketika saya lagi fokus ngelihat keramaian itu, ada 2 orang anak kecil. Ada 2 orang anak kecil itu keliling-keliling di sekitar tenda saya, sambil lari-lari ketawa-ketawa gitu kan. Nah, anak kecil itu lari-lari gitu kan. Ada lari-lari di mana aja anak kecil gitu, anak kecil lari-lari segala macam. Nah, yang anehnya itu si tangannya si anak kecil itu ke tenda itu saya tuh tembus gitu, maksudnya tangan dia itu kayak gini ke tenda. Nah ketika tangannya itu ke tenda itu kelihatan gitu tangan gitu, kelihatan kan kalau tangan kita ke tenda kan gitu kelihatan kan, kelihatan itu tangannya segala macam. Biasa aja anak kecil, yang pemikiran saya mungkin ya di dalam itu si anak kecil itu lari sambil giniin tangannya ke tenda gitu, yang pemikiran saya seperti itu gitu. Waduh, saya bilang gitu kan, anak kecil ini lari-lari gitu. Saya mulai nyadar di situ Kang, gitu. Saya mulai nyadar bahwa ini bukan benar-benar anak kecil. Karena kalau mungkin yang tadi saya lihat sebelumnya di keramaian itu, saya lihat mungkin positif thinkingnya saya itu para pendaki kan. Nah kalau anak kecil di tengah gunung kan nggak mungkin. Nah saya di situ mulai suasana udah mulai nggak enak kan. Gitu di situ saya udah mulai nggak enak. Loh kok bisa-bisanya ada anak kecil gitu kan di tengah hutan gitu kan. Nah di situ saya udah mulai nggak enak. Akhirnya saya bangunin teman saya si Agung gitu. Bung, bangun dong Bung, saya bilang gitu. Bangun, sok bangun dulu. Ada apa gitu kan? Liatin dong, saya bilang itu di luar, itu saya bilang jemuran gitu. Lihat di luar jemuran aman nggak? Saya bilang gitu. Barang-barang kita aman nggak di luar? Oh ya tuh, si Agung itu keluar gitu bawa senter, dia buka kan, tenda baru di situ dia buka. Nah ketika dia buka, dia senter kan ke sekeliling. Dia cuman senter itu cuma digini-gini doang kan, goyang gitu. Terus dilihat, kok si Agung nggak ngeliat ya? Ada keramaian di depan gitu. Gung, gimana situasinya? Saya bilang gitu kan, saya pancing kan, yang pancing omongan gitu kan. Gung, gimana situasinya? Saya bilang gitu. Aman kok gitu. Gak ada apa-apa. Kamu dengar nggak ada suara itu gitu kan? Ada suara orang itu tertawa, ada suara orang ini lari-lari gitu kan? Nggak ada. Aman kok, jemuran. Dia masih nyadarnya masih ke jemuran. Aman jemuran kok, nggak ada yang hilang katanya gitu. Berarti si Agung emang benar-benar nggak lihat, saya bilang gitu kan. Waduh, saya bilang si Agung nggak lihat. Wah udahlah, suasana udah mulai nggak kondusif kan. Agung tidur lagi karena mungkin kecapean dia kan, dia tidur lagi. Saya sekitar itu ya udah ikut-ikutan aja tidur gitu kan, daripada aduh tamu sendiri gitu kan. Saya tutup tenda, udah tidur lagi. Nah, ketika saya tidur itu saya bermimpi.
gitu. Saya mimpi jadi sana lama tapi megah gitu. Kelihatan lah itu bahwa itu tuh istana gitu. Suatu istana itu ketika saya jalan saya lihat itu sebelum masuk ke gerbang istana itu saya lihat ada keramaian gitu, ada pasar gitu kan, ada pasar, ada orang berjualan segala macam, biar gimana aja lah di luar istana gitu kan. Saya berjalan terus. Ketika sampai saya gerbang itu saya ditanya oleh pengawal kerajaan gitu, yang ya istilahnya bawa tombak segala macam kan. Saya ditanya, mau kemana Kang gitu kan? Oh ini maaf saya mau ke dalam gitu. Udah ada izin belum gitu kan ke dalam? Nggak tahu, saya bilang saya boleh ke kira-kira masuk ke dalam gitu kan. Nah si pengawal itu diskusi lah sama temennya mungkin ya, diskusi mungkin boleh dimasukin kan. Nah tiba-tiba atau entah kenapa saya pun dipersilakan untuk masuk kan gitu. Gitu dipersilakan untuk masuk, ya udah alhamdulillah saya masuk aja ke dalam. Siapa yang sebenarnya nggak tahu mau kemana, cuman istilahnya saya jalan aja kayak gitulah gitu istilahnya kan. Nah saya jalan masuk ke dalam, siapa yang pengen tahu aja di dalam ada apa gitu di dalam gitu. Saya jalan, saya lihat wah namanya kebun gitu kan, kebun-kebun di istana gitu kan, hijau-hijau, terus buah-buahan juga, pohon-pohon buah-buahan juga banyak gitu lah. Saya lihat sekeliling gitu kan, wah enak banget nih suasana istananya kayak gitu kan. Nah ketika saya berjalan berapa lama lah di situ saya sambil ngeliat pemandangan di istana. Nah adalah satu sosok putri kan, putri cantik, luar biasa bener cantik gitu. Kalau misalkan apa ya digambarin ya mungkin gimana ya cantiknya ya, namanya putri lah, cantik lah, identiknya dengan cantik lah ya. Putri itu putih dengan kulitnya kuning langsat lah ya, bukan putih sebenarnya, kuning langsat. Terus dia pakai kemben hijau tuh segini pakainya dia, kemben hijau segini. Terus bawahnya pakai batik. Bawahnya batik, terus di sininya pakai gelang-gelang, gitu kan, pakai mahkota. Nah itu rambutnya panjang kan, saya tahu itu rambutnya panjang karena apa? Ketika itu saya lihat ke rambutnya itu dia di kepang kuda, istilahnya di kepang kuda namanya kan. Dia itu rambutnya panjang gitu kan. Saya lihat itu sosok putri itu. Nah putri itu nyamperin lah ke saya. Saya juga nggak tahu kirain nggak akan nyamperin saya gitu kan. Saya lihatin, ada putri cantik gitu kan di dalam istana itu. Putri itu nyamperin ke saya gitu. Mau kemana gitu kan? Enggak, mau lihat aja sekeliling sini, saya bilang gitu. Gini. Oh gitu. Nggak tahu entah kenapa, cuman putri itu bilang gini, Kang katanya, kalau emang Akang mau buang air kecil atau mau buang air besar di sini, nggak apa-apa silahkan aja buang air besar, buang air kecil di sini gitu kan. Karena istilahnya yang penting pamitan lah sama yang di sini, takutnya ada yang keinjak atau ada yang kekencingin mungkin ya. Pamit aja di sini sebelumnya, jadi nggak usah khawatir lah gitu kan, insya Allah nggak apa-apa katanya gitu. Saya ingat kan, karena di Ciremai itu ada suatu mitos yang emang udah turun temurun ya mungkin apa ya istilahnya aturan lah mungkin ya, bisa dibilang aturan bahwa si pendaki yang naik ke Gunung Ciremai itu harus kalau buang air kecil itu harus di botol aqua gitu, harus di botol aqua. Nah di botol aqua terus digantung, nggak boleh dibuang sembarangan. 2017 masih kayak gitu. Oh masih gitu. Kan pernah juga berarti kan di sana kan. Jadi tahun 2004-2005 juga kayak gitu kan. Jadi emang mungkin udah cerita turun temurunnya jadi kayak gitu. Jadi begitu kencing itu nggak boleh sembarangan di Gunung Ciremai gitu. Tapi ketika itu saya juga ngerasa pede aja gitu karena kan si putri itu udah bilang gitu kan. Ya udah gitu, saya bilang ya udah nggak apa-apa berarti kan. Ya udah makasih, saya bilang putri, makasih udah diingetin gitu. Besok aja ya kalau mau dilanjut perjalanannya silakan gitu kan. Nah ketika di mimpi itu saya lanjut, saya terbangun Kang gitu. Terbangun, saya bilang jam berapa nih gitu kan. Ketika itu emang posisi udah mau pagi gitu, jam 6 pagi kalau nggak salah. Kelewat subuh juga kan gitu kan, karena saking capeknya juga kan sama semalam nggak bisa tidur kan. Bangun pagi, nah papa saya juga bangun. Papa saya bangun, seperti biasanya kebiasaan papa saya itu kalau udah bangun tidur itu dia pasti nyari kopi. Nah sebelum tidur, bapak saya itu sebenarnya bikin kopi dulu. Nah dia taruh di suatu wadah yang tutupnya emang Tupperware lah, bisa dikatakan gitu kan. Dia taruh di pojokan kanan tenda kita gitu. Nah ketika itu bapak saya langsung sontak ambil kopi itu,
dia langsung teriak gitu, "Woi, siapa ini yang ngabisin kopi saya?" gitu kan. "Ngabisin kopi saya," saya bilang. "Kan dari malam juga nggak ada yang bangun," saya bilang gitu kan, "tidur semuanya juga, nggak mungkin dia habisin," saya bilang gitu. "Ini masa kopi baru bikin gitu kan, nggak tiba-tiba habis gitu kan, mana coba saya lihat," saya gitu kan. Saya ambil lah Tupperware-nya itu, saya ambil Tupperware-nya, saya buka. Aturan kan kalau misalkan normal, Tupperware itu kan kalau kopi hitam itu pasti ada ampasnya kan ya? Iya betul. Pasti ada ampasnya. Ini sama sekali nggak ada, bersih kan? Oh bersih. Kayak kayak habis dicuci, tapi masih ada ampas sedikit-sedikit ya, kotor gitu. Tahu itu bekas kopi gitu. Bilang kok aneh gitu kan, bisa ada bekas kopi, ini bisa habis gitu kan, nggak ada ampasnya. Gila, siapa yang minum sampai ampas-ampasnya ya bilang gitu kan? "Ah, udahlah," dia bilang kan, "udah bikin lagi aja lah," gitu kan. "Nggak usah ini." Oh, katanya baru juga bikin, katanya udah ada yang minum gitu kan. Tutup. Nah, setelah kita taruh itu, si kopi itu, adik saya yang di tenda sebelah itu teriak juga, "Ini siapa yang habisin Coca-Cola?" gitu. Gitu kan, minuman kaleng kan. Itu pure kan. Setahu saya dia bilang bahwa minuman itu sama sekali belum dibuka, belum diminum. Belum dibuka, kalengnya maksudnya? Belum dibuka katanya gitu. Tapi isinya kosong. Isinya kosong, itu yang luar biasa. Secara logika kan nggak mungkin ya. Kalau misalnya udah dibuka mungkin ketendang, waktu tidur segala macam kan, itu masih masuk akal gitu. Ini bisa dibayangin nggak? Minuman kaleng yang utuh dibuka itu minuman kalengnya isinya kosong. Adik saya teriak kan waktu itu, "Ini siapa yang habisin minuman saya?" katanya. "Siapa yang habisin? Ini aja kopi ada yang habisin," gitu kan. Pada teriak-teriak gitu kan. Akhirnya pada keluar dari tenda gitu, ngebahas gitu. "Ini lihat," sebelah gitu kan, "kopi juga kosong gitu. Terus kamu itu mana? Ini minuman kaleng belum juga saya buka," katanya, "udah habis," katanya. "Siapa yang habis?" Gila, saya bilang kok bisa gini gitu kan. Ya istilahnya kalau yang manusia nggak akan mungkin. Nggak mungkin kan, ya nggak mungkin kan istilahnya gitu kan. Aneh, itu sangat aneh sekali. Nah ketika itu ya udahlah, nggak usah dibahas lagi lah, udah gitu kan. Kita prepare gitu kan buat sarapan gitu kan, karena kita akan melanjutin perjalanan lagi kan ke puncak, itu masih jauh lah perjalanannya. Ketika itu kita seperti biasa ambil ini air panas dulu gitu kan, kita masak air panas dulu, kita taruh di termos. Waktu itu bawa termos kecil lah gitu kan. Nah itu yang luar biasanya kan, ketika termos itu diisi, kita taruh dulu kan dengan harapan nanti lah mau bikin kopi, saya bikin mie dulu gitu kan, kita bikin mie dulu, nah kita bikin kopi gitu, buat kopi gitu kan. Itu anehnya kan termos yang tadinya di meja, kalau jatuh kan mungkin gini, itu jatuhnya plak, langsung pecah. Jadi jatuhnya tuh kayak diangkat dari meja itu langsung jatuh ke bawah. Langsung hancur dalamnya. Itu aneh juga gitu kan. Kok aneh gitu kan, udah kejadian lagi gini gitu. Ya mungkin kita belum ini ya udahlah. Nggak usah pusing lah, udah kita siap-siap aja prepare gitu kan. Nah, sebelum berangkat kita juga doa-doa dulu gitu kan. Yang mau minta perlindungan sama yang di atas, sama Allah gitu kan. Mudah-mudahan selama perjalanan kita diberikan keselamatan gitu. Awalnya agak sempat ragu untuk lanjutin perjalanan ke puncak gitu, karena mungkin kita posisinya udah di tengah-tengah kan, mau ke depan jauh, ke belakang juga jauh gitu, sama aja. Ya udah kita mending ke depan aja gitu kan, kita ke depan terus turun di Linggarjati gitu. Ya udahlah, kita lanjut perjalanan gitu, melewati Paguyangan Badak, kita melewati pos-pos yang lain gitu kan. Nah kita perjalanan sampai ke puncak itu tepat pukul 1:30 siang gitu. 1:30 siang kita nyampe puncak, itu angin gede karena ini musim hujan ya. Anginnya gede kan, sangat gede. Jadi saya pun awal pertama naik ke puncak itu saya nggak berani untuk berdiri kan, takut ketiup angin gitu kan, saking derasnya itu angin. Wah udahlah, kayaknya mau gini aja di puncak itu gitu kan. Angin itu gede, sangat gede ya. Nah setelah kita foto-foto di puncak segala macam kan, kita ambil dokumentasi, akhirnya kita turun ke bawah itu mungkin sore lah ya. Sore kita turun ke bawah, pokoknya di harapan kita pokoknya sampai jam berapapun kita pokoknya turun aja dulu ke bawah gitu kan, waktu nggak akan kekejar gitu kan. Udah turun ke bawah. Nah posisi di pos 3 ke pos 4 gitu, pos 4 ke pos 3 gitu kan, hitungannya dari atas kan, pos 4 ke pos 3 itu posisi udah maghrib. Nah posisi saya di depan, terus itu papa saya dan rombongan yang lain. Nah paling belakang itu si Agung
Yang paling depan itu, belakang itu si Agung. Nah Agung itu mungkin udah ngerasa dia diikutin sama satu sosok makhluk gitu. Dia udah ngerasa ada yang ngikutin gitu. Jadi setiap kita jalan, si Agung ini selalu ke depan terus berdiri gitu. Gung, kenapa lu ke depan terus gitu kan? Bukannya lu bagian nyisir kan, penyisir? Ya sok aja gitu, saya nungguin gitu. Jadi dia ke depanin, terus diam, kita jalan lagi, dia ke depan lagi gitu aja terus. Nih, kenapa saya bilang kok aneh si Agung kayak gitu kan gelagatnya. Gung, saya bilang, kamu takut gitu. Bukan takut, saya kok ngerasa aneh ada yang ngikutin dari belakang gitu. Jadi kan di jalur itu tuh batu-batu agak gede ya, kan, batu-batu gede. Terus itu kita ke bawah itu setelah ladang Edelweiss kan, setelah ladang Edelweiss itu ke bawah itu batu-batu agak gede-gede. Nah kayak katanya ada yang sekelebat-sekelebat gitu di belakang itu gitu. Jadi kayak ngeliatin kita, merhatiin kita, ngikutin terus gitu dari belakang itu. Makanya saya ke depan terus takut. Ya udahlah, kalau emang kamu nggak berani, ya udah kamu di depan aja, di belakang saya gitu kan. Ya oke. Akhirnya yang di belakang itu gantian gitu, yang gantian si Epul sama Irfan, kalau misalnya waktu adik saya Irfan di belakang, jadi tim penyisir, saya di depan tetap. Kita terus berjalan ke bawah, akhirnya pukul 10 malam saya istirahat dulu sebentar karena kita udah kecapean gitu kan, belum istirahat, kita istirahat dulu sejenak gitu di situ. Nah ketika kami istirahat, papa saya mungkin yang pertama ngelihat itu ada sinar cahaya merah kan dekat di antara pohon gitu, sinar cahaya merah di antara pohon. Terus saya tuh ngelihat gitu, anak-anak gitu kan, bentar lagi kita nyampe bawah nih gitu kan. Kan karena kita blank, kita sama sekali nggak ada yang tahu kan jalur Ciremai kayak gimana. Pemula terus terang pemula semua ke sana, baru pertama kali gitu ke sana. Kita sayangnya udah sampai bawah nih, dekat ke bawah itu udah tower udah kelihatan katanya, mana gitu kan, pada tuh cahaya merah tuh katanya gitu, cahaya merah di antara pohon gitu. Emang agak jauh sih dari penglihatan kita. Oh iya cahaya merah gitu kan, ada dua kan cahaya merah tuh. Nah ketika kita perhatikan gitu kan cahaya merah itu, oh iya mungkin ya tower gitu kan, karena gelap kan gitu nggak kelihatan. Nah si cahaya itu kan muter-muter awalnya. Puter gitu. Putar dari satu pohon ke pohon lain pindah. Nah dari situ kita mulai, wah, ya Allah, astagfirullahaladzim gitu kan. Apa itu gitu kan? Pindah kan dari pohon yang satu ke pohon yang lain, dari pohon yang lain ke pindah terus. Tapi muter gitu, pindah. Bergerak gitu, pindah. Waduh, seketika itu langsung anak-anak udah nggak enak gitu kan, udah ngomong enak. Guys, gitu kan. Ini belum beli bis gitu kan, kita bilang gitu. Ini belum beli bis. Iya, gitu kan, belum beli bis. Karena paham kan, kita udah ada kode-kode gitu kan, anak-anak juga udah paham gitu, karena sering bareng-bareng ngedaki gitu kan. Akhirnya kita ngelontarin kode-kode seperti itu juga mereka udah paham bahwa itu bukan manusia gitu kan, bukan juga tower juga, cahaya tower bukan gitu. Pindah kan itu dari bawah ke atas gitu kan, benar-benar. Nggak akan benar nih, ya udah cepetan turun aja ya cepetan. Iya cepetan, akhirnya kita beres-beres gitu kan. Setelah istirahat itu kita beres-beres, udah kita lanjutin pulang gitu, ke bawah, turun ke bawah. Akhirnya yang tadinya mau agak lama di situ, akhirnya kita turun terus ke bawah gitu. Nah seketika itu turun ke bawah itu, setelah ngeliat itu Kang, ya mungkin kata orang-orang dulu mungkin ya, yang setahu saya gitu ya, bahwa ada sosok gerandong di situ. Jadi Gunung Ciremai itu beberapa pendaki bilangnya itu adalah sosok gerandong, penunggu Jati gitu. Gerandong itu gitu kan. Mungkin kita udah saya langsung merinding gitu kan. Waduh, bilang gitu. Udahlah, lanjutin perjalanan ke bawah. Akhirnya kita lanjut perjalanan ke bawah. Suasana juga udah mulai nggak enak kan ya gitu kan. Kita terus ke bawah gitu. Itu nggak tahu entah kenapa kita semua tuh kayak blank, hitam, gelap aja pokoknya semuanya. Kita nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang apa, kita fokus tuh ke bawah karena saking ketakutannya mungkin ya, ngeliat sosok yang tadi gitu kan. Kita terus ke bawah gitu kan, suasana udah mulai gelap, mulai hening gitu kan. Kita terus ke bawah, kita jalan terus gitu kan. Nah ketika itu saya tuh ngerasa ada yang apa ya, ada yang di depan itu ada yang apa maksudnya
kayak ngasih tahu gitu, ngasih tanda gitu di depan itu. Tapi ya gimana lagi, emang jalurnya itu kan. Ya udah kita jalan terus. Dia tuh kayak marah gitu, kesana gitu kan, kesana gitu. Yang sosok di depan itu. Sosok di depan itu kan arah turun kan. Kita tuh ngeliat sosok itu, tapi kayak dia marah, kita mau lewatin itu dia marah gitu. Kok marah gitu, tapi jalur tuh kesana gitu. Gimana nih, mau dilanjutin apa enggak gitu kan? Ada sosok itu gitu. Saya kan takut kejadian yang kayak kemarin ya, karena pengalaman sebelumnya di Manglayang juga ada sosok seperti itu, kita lewatin ya akhirnya ada yang celaka kan. Betul. Nah, ketika mau lewatin itu, saya jadi agak berhenti nih. Duh, yang keren kan. Tadi dulu ke rombongan saya bilang stop dulu, jangan dulu dilanjutin. Ya udah. Pas saya mau ini, tiba-tiba ada dari belakang ada suara, Kang, gitu kan, Kang. Duh, saya bilang siapa yang manggil gitu kan, Kang. Ada yang nyamperin gitu, salah satu pendaki mungkin ya, nyamperin kita. Kang, kemana Kang gitu kan? Enggak, itu kita mau ke bawah gitu. Nggak salah gitu katanya, ke bawah. Iya, kan kita mau turun ke bawah gitu lewat jalur ini. Nggak salah Kang gitu, dia jalan gitu. Nggak salah. Enggak, mau turun. Kang, maaf. Itu bukan jalur Kang katanya, itu jurang. Gitu, dia bilang gitu, itu jurang bukan jalur. Yang benar Kang. Makanya saya bilang nggak salah mau lewat situ. Ya saya nggak tahu kan, saya bilang kita juga nggak tahu, nggak ada yang tahu, kita cuma ngandelin teratur doang gitu. Salah kan, bukan jalur itu bukan jalur turun katanya, itu jurang katanya. Udah ikut saya aja ke tenda saya gitu kan. Waduh, udah anak-anak ayo ikut ke tenda si Akang ini. Akhirnya kita tim kita semua ke tenda si Akang itu, kita dikasih minum kopi karena kami kan udah duluan mungkinnya nyampe situ. Sok minum kopi dulu, kita gitu bakar rokok dulu segala macam kan. Nah, kita istirahat sebentar lah gitu. Saya nanya kan, Kang, ini tuh daerah mana gitu kan? Di mana gitu, pos mana? Ini tuh tanjakan Bapak Tere katanya. Oh, tanjakan Bapak Tere. Oh, oke, saya bilang gitu. Ada tanjakan Bapak Tere kan, saya nggak tahu kan gitu kan. Oh ya udahlah gitu, nggak diskusi kan, nggak. Udah kan, kita nenda aja ya, kata si Akang. Yang itu bilang, udah nenda aja di sini daripada dilanjutin perjalanan, takut ada apa-apa juga kan di bawah. Aja saya juga tadi mau ke bawah itu ada sosok itu yang kayaknya marah gitu. Kalau kita lewat situ tuh marah, ngusir kita. Mungkin dia jadi pelindung kita, ngasih tahu bahwa jangan lewat jalur sini gitu kan. Saya baru nyadar gitu. Untung dikasih tahu lah, ada yang ngasih tahu itu jelas gitu. Sosoknya itu. Jelas kan, jelas sama banget lah, kelihatan lah gitu sosok itu tuh. Ya kayak gitu, kayak ngusir kita gitu lewat jalur itu. Udah, kita nenda aja di situ gitu kan, kita nenda di situ. Nah, ketika kita nenda, apa ya? Karena itu posisi udah tengah malam ya waktu itu. Nenda itu, saya ngelihat ada satu sosok bayangan putih juga gitu di situ. Bayangan putih, dia bentuknya kalau bisa dibilang bapak apa ya, bapak Belanda lah, orang Belanda lah gitu. Ya. Tapi perawakannya udah sepuh gitu, udah tua gitu. Jadi dia di balik pohon, dia diam gitu ngeliatin kita. Aduh, siapa nih? Ini gitu kan. Benar itu asli. Jadi si bapak orang Belanda itu nggak ngomong nggak apa, jadi dia cuma dia ngeliatin kita aja gitu, ngeliatin kita. Pakaiannya putih kan, pakai rompi coklat gitu, celana putih. Jadi menir lah gitu, kayak gimana menir zaman dulu gitu kan, zaman penjajahan gitu kayak gitu. Jadi putih pakai rompi, cuman kepalanya itu botak. Jadi ada rambut cuman tipis gitu kan, putih gitu rambutnya. Dia ngeliatin kita, perawakannya agak gemuk gitu. Dia ngeliatin kita ya. Saya juga nggak ngeh gitu ya, nggak terlalu difokusin ke situ karena kondisi saya juga udah sangat lelah, sangat capek gitu kan. Ya udahlah, cepat bikin tenda gitu kan. Jadi kita benar-benar bikin tenda di situ, sama dibikin 2 tenda lagi, saya di sebelah bertiga gitu kan bikin tenda. Ya alhamdulillah kan setelah itu kita nggak ada kejadian apa-apa lagi gitu ya. Malam itu pun alhamdulillah selamat mungkin ya. Pemikiran saya mungkin yang tadi entah itu si bapak Belanda ini atau mungkin sosok apalah gitu yang ngasih tahu kita gitu supaya kita jangan sampai masuk ke jurang dan itu gitu. Yang kepikiran saya udah bersyukur aja sama Allah gitu kan, masih bisa diselamatin gitu, tim kita masih selamat gitu.
ya alhamdulillah gitu sampai kita sampai alhamdulillah sampai sekarang gitu selamat gitu kan gitu. Ya itu mungkin kurang lebih lah kejadian-kejadian yang saya alami gitu ketika kita mendaki di Gunung Ciremai gitu. Alhamdulillah ketemu sosok yang welcome gitu, meskipun mungkin apa ya, buat kita sih agak apa ya, nggak biasa gitu kan lihat cara gitu, cuman alhamdulillah gitu sosok-sosok yang kita temuin juga ada yang menyeramkan dan juga ada yang baik gitu ternyata gitu. Itu aja sih intinya mah. Gitu aja kan mungkin cerita malam ini gitu ya. Terima kasih Kang Ihsan ceritanya. Oke, pemirsa semuanya, teman-teman semua, itulah kisah dari Kang Ihsan yang selama 1 hari 2 malam berarti. Iya, 2 hari 3 malam. Pesan-pesan di Kang Ihsan buat teman-teman sahabat semua. Mirror apa nih pesannya? Oh iya, untuk yang sering naik Gunung Ciremai mungkin pada udah tahu juga kan ya, kalau misalnya naik Gunung Ciremai nggak boleh kencing sembarangan gitu kan. Ya nggak usah nggak maksain pakai botol aqua sih sebenarnya. Kalau misalnya yang jadi masalah gitu kan, kita kencing di botol aqua terus digantung di pohon, terus nanti siapa yang bersihinnya? Yang bersihinnya jadi sampah gitu kan. Daripada kita nyampah di gunung segala macam, ya udah kita pamit-pamit dulu gitu. Yang hati-hati itu karena yang saya tahu ya di beberapa gunung itu ada namanya daun fulus kan. Jadi ketika kencing itu si daun itu ke bawah terbang gitu, serbuk-serbuknya itu ke bawah terbang dan nempel di kemaluan kita gitu. Nah itu yang bikin jadi gatal segala macam. Jadi jangan dalam tanda kutip disangkut pautkan dengan hal yang gaib juga gitu, karena nggak semua hal. Pamit aja ya, sopan santun aja. Pamit juga gitu, sopan santun dan lihat-lihat juga gitu. Jangan sampai kita kencing juga di pohon-pohon yang emang ada durinya, banyak durinya, apalagi ada daun fulus itu yang istilahnya apa ya, bikin gatal lah. Ya itu aja sih sebenarnya, think positif, jangan terlalu bikin parno segala macam yang akhirnya jadi apa ya, keindahan di Gunung Ciremai juga jadi rusak ya gara-gara banyak apa air kencing yang digantung di pohon. Itu aja sih sebenarnya gitu kan. Oke, terima kasih sahabat Mirror semuanya. Terima kasih yang udah nonton cerita ini. Semoga apa yang kita alami dari Kang Ihsan bisa dipelajari lebih ke depannya. Saksikan terus cerita-cerita horor selanjutnya hanya di Mirror Minggu Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.